Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal nanti mau coba Klinos untuk 0-100, lihat apa meningkat atau enggak. Tadi pertama berangkat habis berhenti lama gitu mesti tarikannya enak juga ya. Jadi berhenti mesin stasioner terus digas gitu, rasanya enak ya gasnya ya. Tapi kalau udah jalan gini hilang lagi, tetap ya perilakunya seperti sebelumnya Klinos. Nanti mau coba 0-100 loh. Nah, penulis ingin bahas soal seal water pumpnya PCX 160. Jadi ada Bro Vandriadi ya, bongkar water pumpnya PCX 160, menemukan bahwa seal itu ada yang cacat. Jadi penulis sebelumnya itu nggak begitu paham seal mod di PCX 160 itu modelnya kayak apa. Tapi ternyata ya modelnya sealnya PCX 160 itu rumit ya. Nggak cuma ring atau apa gitu, tapi model karet kayak poliuretan ya mungkin ya. Jadi bukan karet alam ya, tapi karet keras kayak poliuretan gitu, tapi warna hitam. Nah itu dilihat kan ada cacatnya, jadi diputar-putar itu penulis lihat ada 3 cacat. Sebelum itu penulis juga lihat bagian itunya ya, bagian dalamannya ya, bagian logam-logamnya. Kok bisa ya itu sampai lecet-lecet gitu ya, sampai lecet parah gitu ya, kayak apa ya, kepake di RPM tinggi atau apa, atau goser gitu ya. Terus nggak paham, ngomongnya sih barang baru, tapi kok itu yang ditunjukkan kayak barang bekas. Bagian apa rumahnya juga bengkak-bengkok gitu, kayak plastik seng tipis tapi bengkak-bengkok. Jadi penulis penasaran juga karena dari sisi finishingnya sendiri itu kurang bagus gitu, finishing luar loh ya. Kalau bearing mungkin bearing bagus, tapi yang finishing luarnya itu loh kok kayak hancur gitu. Penulis nggak ngerti apakah itu hasil upaya bongkarnya ya. Dan kelihatannya ya bahwa seal itu kayaknya ada di dalam, di bagian yang tidak terlihat. Mungkin antaranya bearing dan bagian dalam itu ada per ya. Nah, per itu yang berfungsi untuk mencegah kebocoran. Nah itu apa namanya, menutup rapat gitu. Entah mungkin ya yang dari hasil bongkar-bongkar itu dipaksa kali ya, karena normalnya ya sulit. Dari konstruksi sepertinya ya
nggak bisa kalau sembarangan, nggak ada baut-bautnya gitu, nggak ada murnya. Entah itu bongkarnya bagaimana caranya, tapi yang jelas ada bagian gores-gores bentuk melingkar keluar gitu, agak ngeri juga. Itu apa karena ada barang yang jatuh atau bagaimana itu? Jadi barang jatuh terus kena dalamannya, terus keputer, terus akhirnya menggores. Ini anginnya kebetulan nggak ada ya, ya mestinya harus hasilnya Klinos nanti harus lebih baik dari yang kemarin dapat 17 detik. Kalau Klinos memang menambah tenaga ya harus lebih baik dari itu. Iya ya, setiap habis berhenti jadi terasa bertenaga ya. Mungkin habis mesin digeber, terus nyampe, mesin dimatikan, maka bagian bening-bening yang kalau dalam keadaan normal itu mencair, ini bakal memadat dan meningkatkan kompresi. Ya kalau coba sendiri-sendiri jadi lebih paham ya reaksinya ya. Ini tarikan kayaknya lebih enak dari pagi tadi, tapi tetap yang tarikan bawah kurang. Tapi ada rasa kompresi meningkat. Untuk yakinnya besok coba apa jenenge eco riding lagi. Balik lagi ya ke sealnya itu. Sealnya itu bentuk karetnya apa ya, nyebutnya model opo ya, merupakan bagian dari mekanisme. Ada pernya, ada besi tengahnya. Nah karet itu mengelilingi. Karetnya bukan karet sederhana yang terpisah dari alatnya, tapi jadi satu. Jadi satu dan tersembunyi dalam keadaan normalnya. Jadi ketika water pump itu dibuka, nggak kelihatan sealnya. Jadi salah satu bagian dari water pump, nggak bisa dibeli terpisah kayaknya itu. Harus satu paket. Iya, tarikan atas masih tetap gak enak rupanya, tapi bawahnya yang enak. Jadi sepertinya kerak yang jadi sumber nambah iritnya ya. Tapi kok tadi siang nggak enak. Mungkin lebih iritnya nggak pakai Klinosnya ya, lebih irit ya sesuai perkiraan penulis sebelumnya. Jadi Klinos itu mengurangi daya bakarnya bensin, tapi bisa meningkatkan kompresi mesin karena ada kerak-keraknya yang bisa nambal-nambal lubang di mesin. Aduh, lupa mau beli itu lakban.
lagi ya, ada 3 bagian seal ya. Yang tadi udah jelas bahwa sealnya itu bakal nggak bisa dibeli secara terpisah, harus beli sama water pumpnya. Dan kita sebagai pembeli, kalau bener gara-gara rusaknya gara-gara seal itu, nggak bisa ngecek dari luar, jadi cuma bisa untung-untungan. Dan semoga dapat seal yang bagus itu, karena nggak bisa dicek. Kalau dibongkar ya rusak water pumpnya. Jadi bentuknya itu apa ya, seakan ada bagian yang nempel ke rumahnya itu. Jadi bagian depannya itu nempel, bagian sekitarnya, sekelilingnya juga menutupi gitu. Dari bahannya model yang termasuk tahan terhadap keausan tahan terhadap kulan lah ya. Sayang loh, karena bahan-bahan lain kelihatannya buatannya masih lumayan. Yang bagian seal aja loh yang kelemahan terlihat lemah itu. Ada 3 bagian, yaitu yang ditunjukkan orangnya bagian yang istilahnya peyang ya. Pokoknya bagian itu nggak sempurna. Jadi yang lain-lain itu sekelilingnya bisa kelihatan sempurna, tapi bagian itu kelihatan ada kayak kepotong gitu. Cacat produk, jadi nggak terisi secara penuh. Karena namanya cacat gitu ya, kayaknya itu untung-untungan, nggak semua orang akan mengalami cacat gitu. Kayaknya proses produksinya yang kurang baik gitu ya. Jadi penulis ingatnya itu dengan waktu beli itu sport dumper ya. Sport dumper itu kan dari poliuretan ya, kayaknya bahannya sama-sama poliuretan. Nah itu kan pasti ada sisa tercecer-tercecernya. Itu yang kurang rapi, jadi nggak dirapikan sebelum dipasang. Warnanya mengkilat ya, karena mengkilat penulis anggap itu bukan karet alami ya, poliuretan itu mungkin. Ada jelembret 1, jadi selain yang bagian dekok, bagian kurang terisi ya dari seal itu, ada bagian yang kelebihan. Kalau dilihat sih, kalau air keluar dari lubang hole ini kan tutup ya, ketutup. Nah lubang hole-nya itu harusnya kan di sini nih, lubang hole-nya nih. Nah, nih lubang hole tuh. Nah sedangkan karet sealnya fokus gak sih? Karet sealnya perhatiin nih, bulat rata kan. Nah di sini peyang tuh. Oke, di sini peyang. Nih penyebabnya nih peyang nih, silnya nih, peyang nih. Oke, makasih. Jadi plastiknya itu berlebih. Plastiknya berlebih, jadinya ya
nggak bisa bagus ya, nempelnya itu. Jadi selain bagian yang tekuk itu, bagian tekuk itu bakal apa ya, ya bisa membocorkan, karena kayaknya yang bagian tekuk itu kayaknya untuk yang ke olinya ya, bagian ke olinya. Yang apa, yang ke apa, kulannya bukan yang itu. Jadi diperlihatkan lubangnya itu ada di antaranya, antara yang ditekan depan sama yang bagian oli belakang. Kayaknya bocornya itu lebih ke untuk olinya. Tapi karena oli sifatnya kena panas kan biasanya mengendap, mental, bakal lebih sulit bocor daripada kalau kulan. Yang bagian dari kulannya sendiri ada cacatnya. Jadi pas di bagian yang apa, seal kulannya itu, seal cairan radiatornya itu kelihatan ada guratan ya. Entah itu guratan sesudah atau sebelum dibongkar ya. Tapi kalau sebelum dibongkar parah ya, wajar kalau misalnya itu terjadi bocor, karena permukaannya tidak menutup secara sempurna. Ya prihatin juga ya lihat hasil build quality-nya kayak gitu. Ya entah karena itu dibongkar atau enggak, tapi lihat ada guratan-guratan, ada bagian yang enggak karu-karuan gitu. Barusan juga ada yang komplain mesinnya kok kasar gitu ya, enggak mulus sih, enggak dihaluskan. Yang aneh itu ya yang karetnya itu loh, sepertinya bagian lain sudah lumayan, cuma ada bagian dari karetnya itu aja yang apa istilahnya kurang ya. Kalau sudah gitu itu biasanya hubungannya dengan proses produksi, entah karena timingnya, entah karena injektornya kurang sempurna, semprotan plastik, citaan ya segala macam lah ya. Tulis nggak tahu caranya buat si poliuretan itu kayak gimana. Tapi kalau kita beli apa jenenge sport damper, kita kan dapat apa ya, unit yang blobor-blobor gitu loh ya. Barang murahan sih, sport damper kan cuma 10.000, poliuretan barangnya segenggaman tangan. Poliuretan segitu harganya 10.000 lah, murah toh. Tarikan kayak enak, tapi kalau sudah digaspol kan baru ketahuan nggak enak ini. Pakai Klinos ini beda banget dari ketika sebelum pakai. Kalau sebelum pakai itu konsisten dari awal sampai akhir ya kayak gitu, sampai dari gas kecil sampai gas besar seperti itu. Ya wes lah gitu aja ya, intinya ya gimana ya, itu nggak bisa diperbaiki bagian itunya tok ya, sulit. Kalau mau ganti seluruh water pumpnya, dan itu pun nggak bisa dijamin aman, karena ya ada beberapa yang ya sampai sekarang pun ada yang setelah diganti water pumpnya masih bocor. Walau ada juga yang sudah minta diperbaiki water pumpnya, ternyata sekarang nggak bocor lagi. Jadi ada dua sisi, bocor awal-awal tapi
kemudian dibiarkan aja nggak bocor. Dan satu sisi lagi adalah sudah dibawa ke bengkel resmi tapi tetap bocor-bocor aja. Ya entahlah gimana itu. Ya wes lah, gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya belum nanti penulis tambahin 0100 nya. Ya wes, ini siap ke 0100 ya. Wah, asli ya. Karakteristik ya, penulis baru coba Klinos yang murni ya kali ini ya. Tapi kayaknya emang sifatnya lah sudah ya. Jadi kalau habis berhenti, maksudnya motor berhenti terus ditinggal gitu ya, itu tarikan enak. Jadi motor dijalankan pelan-pelan ya, terus atau berhenti sebentar kalau mesin habis mati lama, itu enak tarikannya, mantep. Tapi setelah agak lama jadi nggak enak, jadi ya kayak sekarang ini ya, nggak terasa enak gitu loh akselerasinya ya. Untuk waktunya nggak tahu ya, nanti lihat catatan waktunya berapa. Kayaknya sih jelek banget ya. Kayaknya sih jelek banget. Kondisi angin ya mungkin kayak kemarin yang dapat 17 detik itu ya. Entah nanti dapat berapa, kayaknya jelek. Padahal angin ya, ini rasanya juga nggak ngelawan angin. Iya ya, rasanya nggak ngelawan angin ini. Jadi 0100 Klinos murni ya, yang Klinos Rock ini waktunya nggak bagus juga. Nggak bagus ya. Jadi kayaknya nih ya, kalau pakai Klinos ini cocoknya jangan pernah digaspol. Jangan pernah digaspol, kasih kecil-kecilan aja. Kalau mau 0100 ya siap-siap standby gitu, yang lama diem mesinnya, diem dibiarkan standby lama, habis itu digeber baru mantep. Tetap ya seperti pendapat penulis sebelumnya, rupanya seperti review penulis sebelumnya. Jadi kalau Klinos itu mengurangi tenaga. Ya wes, berhenti dulu lah. Ini berhenti agak lama karena ya kayaknya nggak bisa di depan ya. Oh sebenarnya bisa, tapi ya wes lah. Ini kalau habis berhenti lama gini kayaknya ngirit deh, sorry ya, tenaga bakal mantep lagi. Tapi ya bukan ini yang penulis cari, bukan ini yang penulis cari. Masa ya tenaga dipakai terus-terusan, dipakai kencang tuh malah makin berkurang. Wah, itu bukan yang penulis cari. Penulis carinya ya yang tenaganya bisa mantap terus kan ya. Masa 0100 nya dengan ketika pakai ketika tanpa menggunakan Klinos kok masih lebih bagus tanpa ya kan, gimana itu. Ini penulis pasti kalah ini dengan NMAX sebelah, juga penulis nggak yakin menang nih. Sebelah kanan ada CBR, sebelah kiri ada NMAX.
mereka. Malu lah ya, CBR gitu 0-100 nya kalah dengan NMAX. Ini harusnya 3 kali, gara-gara penulis takut disalip oleh CBR itu. Penulis balik, penulis bablas, muter lagi 3 kali soalnya ya, 3 kali muter lagi sih. Soalnya itu tadi CBR di belakang ya, jarak berapa motor gitulah, gak bisa ngejar-ngejar. Sampai kecepatan 100 pun gak bisa ngejar. CBR apaan itu? Malu-maluin aja. Gak jago akselerasi berarti. Harusnya nggak mungkin lah CBR 150R itu kalah dengan NMAX ya. Harusnya nggak mungkin ya. Padahal ini tarikan lagi nggak enak ya, tarikan lagi parah-parahnya, nggak enak ini nggak teranya. Ya dari catatan 0-100 nya kayak juga sudah tercermin lah, entah berapa detik ya. Tapi perasaan kok jelek sekali, bahkan mungkin menyentuh 19 detik kayaknya begitu. Padahal kemarin ya kondisi agak melawan angin ya, 17 detik loh ya. 17 detik itu bensin Pertamax sama oli Duraloop, oli Deltaloop Adventure. Wes nggak pakai aditif apa-apa, nggak pakai minyak goreng, nggak pakai margarin, nggak pakai Honda Cleaner. Ini yang kemarin tuh nggak pakai apa-apa, dan sekarang murni cuma Clinostor 25 tetes ketika habis diisi bensin 24.000 ketika bensinnya sudah kedip. Nah, ketika meteran bensinnya sudah kedip. Ini kan wis rendah banget ya. Tapi mengapa kok misalnya katanya ya emang bukan aditif bensin yang bisa meningkatkan tenaga, tapi aditif bensin yang membersihkan. Nah, membersihkan kok malah jadi makin pelan. Harusnya kan setelah bersih makin kencang. Ini masih ada peluang membersihkan juga. Penulis ya wis nggak akan nyoba tambahkan margarin lah ya. Nggak akan nambah margarin karena ya wis dijamin bakal oke lagi lah. Ini penulis coba pelan-pelan lah ya, barangkali bisa membuat kerak yang lebih permanen ke mesin sehingga lebih irit. Jadi lebih iritnya Clinos itu adalah ketika sudah nggak pakai Clinos lagi. Kan ironi ya. Nggak enak itu dinamikanya, asli nggak enak. Nggak terasa greget sama sekali ya. Ini wis terakhir 0-100 terakhir. 0-100 terakhir ada tempat nggak? Nggak ada tempat. Ya wis nunggu dulu. Tapi aneh ya, kalau yang sama NMAX sebelah kiri tadi dia windshield-nya agak tinggi, kedodoran ya normal. Yang kanan ini loh CBR masih standar CBR. Motor penulis kan ya nggak modif. Silinder masih standar, piston standar, lain-lain standar, paling cuma pro kapasitor. Dari 0-100 pun lihatlah catatan waktu normalnya 0-100 nya CBR 150R kalau di media kan banter 0-100 sih
Ini penulis mungkin 19 detikan dan CBR-nya lebih parah dari itu. Masa 21 detik loh. Ya paling nggak 20 detik lah. Kan parah itu. 0-100 gitu untuk sebuah CBR 150R. Nah, tapi sekarang wis nggak ada barengan akselerasi lagi. Nyantai saja. Startnya nggak usah ke susu-susu. Ini terakhir wis. Nah ini wis, kayaknya sudah karakteristik ya. Yang terakhir ini mungkin lebih cepat dari yang tadi. Mungkin. Wes 3 kali. Iya paling enggak penulis nggak merasakan suara mesin kasar ya. Soalnya iklannya itu Klinos itu kan ngomong ganti oli bisa 2 kali lebih lama, oli apa deh, sorry, oli 2 kali lebih awet gitu ya katanya. Ya entahlah wes, ya wes pokoknya hasil itu untuk sementara ini. Penulis mungkin besok coba lagi, coba apa jenenge, coba 0-100 kok 0-100 eco riding aja, eco riding 0-100 ya wes boleh lah, besok 0-100 lagi gimana hasilnya. Ya tentu penulis cantumkan juga hasil kalau sebelum pakai Klinos ya. Jadi sebelum pakai Klinos 17 detik, sesudah pakai Klinos ya nanti penulis cantumkan. Koyoke sih makin lambat, parah. Yang terakhir pun kayaknya masih lebih jelek. Ya wis lihat nantilah rekamannya. Nggak bisa tentukan penulis. Apa harusnya penulis pakai itu ya? Apa jenenge? Stopwatch. Apa? Iya, stopwatch ya. Masang stopwatch di sini, dicerik, cerik, tapi kayaknya ya video juga akurat lah ya. Wong apa? Nggak ada masalah video terlalu cepat atau terlalu lambat. Suara motor ya masih terdengar normal, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Suara penulis ya kayak masih normal. Tetap ya sampai sekarang tenaga gak ono, jadi ini ya gas sedikit gak nyendal. Segitu aja lah ya, yang jelas 0-100 dari Klinos ini kayaknya juga mengecewakan. Dari uji sendiri ini juga lebih tahu gimana. Ini kayaknya Klinos minyak sereh ya, mungkin minyak cengkehnya sedikit. Kalau di penelitian itu yang paling banyak minyak cengkeh ya. Terus minyak cengkeh yang nomor satunya nanti penulis coba dulu lah. Ada minyak cengkeh yang dimurnikan, diambil apa nih, lupa gitu loh. Jadi diambil salah satu unsur minyak cengkehnya, dimurnikan hingga 100%. Nah itu efeknya lebih baik daripada minyak cengkeh.
tapi itu rasionya juga masih termasuk tinggi. Rasionya 0, berapa persen gitu, itu masih tinggi gitu. Itu artinya kalau 1 liter itu setengah, butuh mungkin berapa, 5 mililiter kali ya, banyak kan itu ya. Itu baru ada peningkatan ekstrim. Ya nantilah kalau penulis sudah beli aja, penulis pastikan gimana ya. Penulis akan beli minyak atsiri yang murni, terus penulis coba. Ya harusnya sih ini apa, penulis nggak niatan jualan aditif bensin, tapi ya pengen coba aja lah. Kalau ada yang tanya, sekarang ada yang tanya aditif bensin apa yang bagus kalau misalnya yang buat sendiri, penulis sebut margarin Blue Band. Itu paling sip. Untuk yang minyak atsirian saya belum, penulis nanti masih mau coba dulu. Tapi ya ini aja masih belum kelar. Ya wes gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.